Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Peserta kuliah FAI yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini kembali bisa gabung dalam program FAI. Kita akan belajar Qawaid Fikih. Kita sampai ke kaidah cabang dari kaidah pokok kedua ya, yakni kaidah pokok kedua adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin tidak bisa hilang oleh keraguan. Ya, kemarin kita udah bahas tentang kaidah cabang yang ketujuh ya. Iya, Ustadz, ketujuh. Kita lanjut sekarang kaidah cabang yang ke-8. Al-aslu fil asya'i al-ibah. Asalnya sesuatu itu boleh. Ini cabang dari yang kedua ya. Jadi apa aja hukumnya boleh. Sampai ada bukti tidak boleh. Nah, jadi kalau bukti tidak bolehnya tidak yakin ya tetap hukum dasarnya boleh. Nah, ini kaidah ini bentuk nyata dari agama itu tidak datang untuk menyusahkan orang. Agama datang justru membimbing orang agar baik, gitu. Makanya antara yang boleh sama nggak boleh itu banyakkan yang bolehnya sebenarnya. Cuman karena disalahpahami, sehingga akhirnya seakan-akan agama itu menjadi rumit. Padahal agama itu luar biasa mudahnya. Iya, itu kaidah. Nah, kalau contoh hukum banyak sekali, ya kalau kita, terutama ada muamalah ya, itu ya boleh dulu sampai ada bukti tidak boleh. Makanya misalnya ini gimana? Boleh gitu. Pak ini gimana? Boleh. Sampai ada bukti tidak boleh. Berikutnya ke-9. Al-aslu fil ayani at-tahar. Asalnya barang-barang itu suci. Asalnya barang itu suci. Jadi pohon ya suci. Apa ya suci. Sampai ada bukti nanti najisnya. Bukan dibalik. Bukan asal sesuatu najis sampai ada bukti sucinya. Enggak. Jadi asalnya perkara-perkara itu suci. Hukum dasarnya suci. Terus yang ke-10. Cuman beda urusan, beda dasar hukum. Al-aslu fil abda'i at-tahrim. Asalnya kemaluan, abda itu kemaluannya, itu haram hukumnya. Tidak asalnya boleh, nggak haram. Sampai ada bukti bahwa itu bisa halal. Jadi nikah. Atau budak ya kalau zaman dulu ya. Asalnya urusan kemaluan itu haram. Hmm. Ya, contohnya ya standar ya. Al-aslu ke-11 al-aslu fil mudhari at-tahrim. Asalnya perkara yang mudarat itu hukumnya haram. Setiap perkara yang mudarat itu hukum dasarnya haram. Sampai ada bukti nanti lainnya. Jadi kenapa yang mudarat itu udah yakin. Al-aslu fil madar itu at-tahrim. Asalnya perkara mudarat. Jadi perkara yang dari awal mudarat itu hukumnya haram.
Makanya minuman keras haram, semua haram. Sekarang kan dari awal itu, makanya makan beling haram. Bukan nih, mudarat sudah. Bukan dibalik. Makan beling hukumnya boleh sampai bukti mudarat. Enggak, karena itu nyata-nyata sudah mudarat, udah yakin. Nah, sedikit berbeda, nomor 12, al-aslu fil ibadat al-hadar fil adat al-ibaha. Asalnya dalam ibadah itu nggak boleh, sedangkan dalam adat itu boleh. Jadi kalau ibadah ya harus harus ada dasarnya dulu, baru kita bisa jalan. Kalau adat istiadat, hukumnya boleh. Yang kebiasaan hari-hari. Ketiga belas, al-aslu fil kalam haqiqah. Asalnya perkataan itu mana hakikatnya. Ya, ini bukan mana majazi. Ya, kemarin itu yang sudah diangkat. Kalau ngomong cerai ya berarti maknanya cerai, bukan berarti makna lain. Baru bisa bergeser yang lain kalau ada bukti. Jadi pernyataan itu ya perlakuannya adalah hukum hakikatnya. Artinya apa? Tidak bisa digeser. Sampai ada bukti bahwa maknanya bergeser. Bukan hakikatnya. Berikutnya, al-aslu fil uqud al-jawaz. Asalnya akad itu boleh. Ini juga cabang dari kaidah dua ya. Jadi semua akad itu hukumnya boleh. Tapi ada bukti tidak boleh. Makanya jadi kita ringan aja ngadepin akad-akad apa aja. Jadi jalan dulu sampai nanti dikaji. Bukannya jadi dari awal kita terima dulu. Berikutnya, al-aslu fis sifat al-asliyah al-wujud. Hukum dasar pada sifat asli itu dianggap ada. Contoh, orang punya sifat safah. Ini sifat asli sejak lahir. Safah itu nggak bisa ngitung ya. Ya anu ya, istilahnya itu kan ada istilah safah ya. Sekarang sudah urusan mental sudah banyak sekali ya. Anu, cabang-cabangnya atau nama. Itu istilah fikih klasik orang yang nggak bisa ngebedain duit. Nah, itu akadnya nggak boleh itu. Misalnya nggak bisa ngebedain. Misalnya kalau beli ya selalu nggak jelas. Itu orang seperti itu nggak boleh akadnya nggak sah. Nah kalau sifat ini asli maka dia dia hukumnya ya berarti nggak boleh. Baru boleh ya kalau ada bukti nyata bahwa dia udah berubah. Gitu. Atau dibalik.
orang ini sifat dasarnya memang benar, maka ya akadnya sah. Tapi bukti bahwa dia ternyata sudah mengalami kelainan misalnya. Kalau kemarin kan kalau ada sifat yang datang dan pergi maka dianggap tidak ada kan gitu. Kalau yang sifat asli anggapnya ada. Berikutnya al-aslu adamul milki. Asalnya orang itu tidak memiliki sesuatu. Jadi enggak. Makanya ngeklaim memiliki itu harus ada bukti. Bukan asalnya memiliki sesuatu. Enggak, asalnya orang nggak memiliki sesuatu. Baru bisa disebut memiliki kalau ada bukti. Ya, berikutnya la ibrutalit tawahum. Eh, Keraguan kecil atau asumsi itu tidak dianggap. Syak aja nggak dianggap, apalagi syak itu kan ragu 50-50. Waham itu 40%. Itu nggak dianggap. Lalu dia berikut, la yutrakul zahiru bil muhtamal. Zahirnya suatu tidak bisa ditinggalkan hukumnya dengan hal yang asumsi. Ya, contoh yang paling gampang. Kalau ada barang di rumah orang, itu zahirnya berarti milik dia. Nggak bisa, ini itu milik saya. Lah, buktinya apa? Ya, aku pernah ke sini, bawa ini. Bukti selain nggak ada ya, nggak bisa. Dohir nggak bisa dihilangkan pakai muhtamal, pakai yang asumsi. Asyaku fi syartil ibadah ba'da faragha la yu'athar fiha. Keraguan yang tentang syaratnya ibadah atau rukun-rukun ibadah setelah ibadah dikerjakan itu nggak dianggap. Misalnya udah salam, aku tadi udah Fatihah belum? Nggak dianggap. Udah selesai. Ada orang udah salam, aku tadi udah wudhu belum? Ya nggak dianggap. Udah selesai sholatnya. Berarti ya dianggap udah sholat. Kaidah berikutnya, la ibrata bidzan at-tabayyun khata'uhu. Dzan menyangka tapi nyata-nyata salah. Itu tidak dianggap. Dzan itu kan 70% 60%. Tapi nyata-nyata salah, maka nggak dianggap. Contoh, aku menyangka ini sudah maghrib, maka aku berbuka. Tapi nyata-nyata salah, oh. Oh, baru jam 6 kok, baru jam 5 kok. Ya, tapi kan udah gelap ini. Tapi ini jam ini benar. Itu namanya dzan yang nyata-nyata salah. Jangan. Aku menyangka ini sudah subuh, maka dia sholat subuh. Tapi nyata-nyata salah. Kenapa? Karena
masih gelap gulita dan jam menunjukkan baru jam 4. Tetapi kan ada itu, burung apa itu, ayam berkelahi itu subuh itu. Itu dan yang nyata-nyata salah. Kalau dan nyata-nyata salah tidak dianggap. Sebenarnya cabang dari kaidah kedua itu ada 40, tapi sudahlah apa namanya tadi saya sebutkan tadi udah lebih dari cukup, udah 20-an lebih ya. Banyak sekali. Jadi per kaidah itu cabangnya ada banyak. Tapi yang sudah kita pelajari ini sudah lebih daripada cukup. Bahkan sebagian materi hanya mencukupkan 5 cabang. Kalau yang kaidah pokok kedua memang 2 atau 3 cabang. Kalau kaidah kedua ini memang cabangnya banyak. Nanti kaidah ketiga juga cabangnya lumayan banyak. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, Ustadz. Eh, rinci betul ya, Ustadz ya. Tapi memang jadi lebih ini ya, lebih kita bisa menentukan tindakan-tindakan kita dengan kaidah ini. Bapak Ibu Hmm. sekalian, silakan bagi ada yang ingin bertanya atau ingin memperjelas atau ada yang kurang jelas, boleh. Boleh raise hand atau kolom chat. Hmm. Memang si perkaidah cabang tadi itu leb- semakin mudah karena langsung dekat dengan kasus. Kalau kaidah pokok kan masih kayak analisis gitu, yakin tidak hilang oleh keraguan. Tapi begitu diturunkan jadi kaidah cabangnya langsung asalnya Si. ibadah, asalnya muamalah langsung bisa bisa menetapkan menetapkan penetapan hukum. Nah, betul. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang masih kurang jelas. Tapi kayaknya harus dibaca pelan-pelan ya Ustadz. Satu item itu ya. Oh iya, Karena kan ini jadi nggak kelompok apa-apa. Kalau ada kelompok yang mau diulangi, ditanyain silakan dibaca pelan-pelan ya. Saya kalau nggak salah pernah nge-share bukunya ya, belum ya. Jadi ada belum Ustadz. Ustadz yang sudah sudah janji tapi berbahasa belum. Indonesia dan cukup bagus. Kalau rata-rata kan buku bahasa Arab semua ya. Judul bukunya apa Ustadz? Kaidah fikih. Saya itu saya udah download kan itu. Yang bahasa Indonesia, kalau yang bahasa Arab banyak. Sudah ini ya, berbentuk PDF atau apa Ustadz? Ya, bentuknya PDF. Kalau yang bagus ini Mausu' al-Qawaid Fiqhiyah. Ini kalau Mausu' gini memang udah luas sekali. Mausu' al-Qawaid al-Fiqhiyah. Kalau tadi kaidah fikih Ustadz siapa apa pengarangnya siapa Ustadz? Kayaknya itu tulisan ini, kan itu sudah disadur ya. Kayaknya tulisan kalau nggak disertasi ya, tesis gitu kayaknya. Ntar saya udah akan ngedownload nanti kalau saya coba ketemu. Karena itu yang paling lengkap yang setahu saya. Yang berbahasa Indonesia ya. Kalau yang mau ngambil itu bahasa Arabnya namanya Mausu'a al-Qawaid al-Fiqhiyah. Yakni ensiklopedia kaidah fikih. Dia bentuknya nanti ada yang ini Ustadz ya. Kalau yang saya punya itu kan kaidah usul fikih ibadah gitu. Terus nanti ada muamalah gitu ya Ustadz. Oh Ada enggak, apa ini cuma langsung jadi satu, rinci-rincian kali jadi ya. satu. Oh ini udah jadi satu ya. Mungkin ini Kaidah Bapak ini kaidah kreatif fikih. ya. Bikin rincian ya. Baik Bapak Ibu belum ada Ustadz pertanyaan? Hmm. Nah, Belum mungkin ada saya pertanyaan? beberapa tadi, ada beberapa yang perlu saya jelasin tambahan. Tadi kan ada misalnya, ya asalnya akad itu boleh tadi ya, keberapa tadi. Jadi kita menghadapi seluruh bentuk akad, itu hukum dasarnya boleh. Gitu. Maksudnya apa Jadi, Ustadz? hah? Dalam aplikasinya bagaimana Iya, Ustadz? akad ya. Sekarang kan
contoh aplikasinya gini, ini akad jual beli online. Ya udah itu boleh sampai ada bukti itu mengandung yang haram nggak. Jadi pada waktu menemukan akad itu hukum dasarnya boleh. Jadi bukan hukum dasarnya haram. Sekarang akad jual beli online. Kan akad itu bentuknya banyak sekarang baru-baru. Terus ada akad namanya dropshipper, ada akad namanya affiliate, ada akad namanya, ya itu hukumnya boleh sampai ada bukti itu nggak boleh. Makanya ya udah pegang aja dulu, terus dikaji. Ada unsur haramnya nggak gitu, cara berpikirnya gitu. Bukan ini haram nih, berarti jangan dulu enggak, pegang dulu. Lakukan dulu, Ustaz. Hah? Hah. Kalau karena boleh sampai nanti ada pembuktian haramnya muncul. Apalagi misalnya, di kaidah kan banyak kata-kata depan yang namanya Ya jual. seperti itu, Ustaz. Maaf, Ustaz. Yang kayak affiliate, kan affiliate itu eh saya pernah ikut affiliate, sebuah affiliate, kita harus bayar di muka Ustadz gitu. Bayar nih misalnya 200.000 gitu. Baru nanti kita akan dapat komisi 10% atau 20% gitu. Ternyata pembahasan Ustadz, ada seorang Ustadz membahas itu haram gitu. Ya sudah Nah, tinggalkan gitu ya Ustadz, cara sikap kita Ustadz. ya haramnya kenapa? Harus ada hal apa haramnya? Jadi alasannya affiliate itu tidak boleh ada uang muka gitu, tidak ada boleh pembayaran-pembayaran seperti itu di awal gitu Ustadz. Ya affiliate itu kan sebenarnya makelar kan. Ya kalau Heeh. maklaran bisa aja terserah dia mensyaratkan ada untuk jadi maklar saya kau ngasih 200 ya bisa aja terserah. Oh bisa ya Ustaz? Iya, maklar itu kan itu satu bentuk akad kan namanya akad simsar namanya. Akad simsar selama antar para pihak setuju jelas fee-nya ya boleh. Nah kemudian syaratnya tapi bayar untuk jadi maklarku ya bisa aja terserah kalau orangnya Hmm. setuju. Oh boleh ya. Letak Kan dia haramnya gini, nggak ada. kalau Kalau tapi kalau rata-rata kalau rata-rata kalau maklaran kan nggak pakai uangmu, nggak pakai uang naro, nggak ada rata-rata. Ya, kalau misalnya mensyaratkan bisa aja. Kalau merasa barangnya bagus untuk jadi maklar aja bayar, ya, salah aja. bisa ya. Kalau Silakan Bapak affiliate Ibu. kan barang maklaran sebenarnya kan. Hmm. Nanti kalau dropshipper kan beda lagi akadnya. Kalau akadnya dropshipper itu kan sebenarnya beli barang dulu, beda lagi kan itu kalau salah. Itu sebenarnya beli barang itu akad biasa dropshipper itu. Kan beli barangnya orang dulu, baru nanti dikirim ke pembeli berikutnya. Itu kan dagangan biasa kalau itu. Ya, cuman akad-akad begini yang perlu dipahami kan gitu. Nah, itu yang tadi namanya asalnya sesuatu itu eh, akad itu boleh itu. Jadi memudahkan sekali agama. Kayak Ada asalnya pertanyaan Ustaz? pernyataan itu hakikat. Nah ini. Jadi orang ngomong ya diperlakukan sebagaimana omongannya. Tidak, lah aku maksudku kayak gini ya itu nggak bisa kalau kecuali ada bukti. Tapi yang orang ngomong kabel itu nikah kaya, berarti nikah. Loh aku tadi itu nggak, ya nggak bisa. Atau ngomong yang cerai, atau sama dengan orang ngomong pas akad, Pak ini apa namanya mau beli, ya, ya udah berarti jadi. Loh aku maunya tadi itu nggak beli tuh, iya itu ya harus ada buktian. Nah, meskipun kalau di akad kan ada namanya khiyar majelis ya. Ya selama belum keluar oh, aku nggak jadi nggak bisa. Tapi pernyataannya diperlakukan sebagaimana pernyataannya. Al aslu fil kalami al haqiqah. Asalnya pernyataan itu adalah hakikat.
Terus dibaca-baca terus nih Ustaz ya, dipahamkan gitu ya. Karena cabangnya banyak ya Ustaz. Ya, tapi tadi dasar berapa sebutnya tadi? Ada sekitar 21 ya kali. Berapa? Kalau 15. di saya tadi 16. Iya, udah Saya segitu mencatat cukup. 16. Udah segitu cukup. Kalau asli totalnya tadi 10 ya, berapa tadi? 40. 40-an. Banyak yang saya lewati karena lihat agak detail itu udah cukup sekali. Karena juga apa aja bisa diindukkan ke kaidah pokoknya. Apa aja bisa. Ini kan cabangnya atau turunannya. Ya Ustaz, belum ada pertanyaan? Hmm. Belum ada yang raise hand juga. Apa mau pindah ke kaidah berikutnya ya? Dina ya. Tapi nanti malah Belum ada kebanyakan. Ustaz. Berarti kaidah ketiga ya Ustaz. Ya, yang pindah ya sambil berarti sudah. Tapi sebentar. Tadi yang asyaku fi syarti al ibadah pada farga itu tidak diambil ya. Kalau ada ibadah udah selesai, terus ada keraguan tentang syarat atau rukunnya, maka itu nggak dianggap. Ya, orang selesai sholat, terus nah tadi aku tadi ini belum ya, berarti nggak dianggap. Udah selesai wudhu, aku tadi itu nggak dianggap. Udah selesai apa misalnya apa ibadah puasa, udah berbuka nih. Aku tadi puasanya tadi niat apa enggak? Udah selesai buka, selesai sudah. Paham ya? Jadi kalau ada keraguan setelah perkara selesai itu nggak dianggap. Kalau toaf udah selesai toaf 7 kali terus sudah minum teh. Eh, tadi berapa ya aku ya? 6 apa 7? Nggak dianggap. Kan udah selesai. Paham ya? Tapi kalau ragunya pas di tengah perjalanan diambil yang kecil. Nah, jadi ininya gitu. Ya, kalau ragunya di tengah perjalanan bukan setelah selesai, maka dianggapnya yang kecil. Ini berapa putarannya? 3 apa 6? 3 apa 4? Ya 3. 6 apa 7? Ya 6. Tapi udah selesai, udah minum teh, udah keluar dari matov, bahkan udah sholat tadi, udah sholat di makam Ibrahim, ya udah selesai sudah. Assalamualaikum Mbak. Mbak Muniro itu kayaknya di chat ada pertanyaan deh. Ada, monggo. Coba saya bacakan dulu obrolan ya. Kok di saya nggak ada ya, nggak kebaca ya, Bu. Ada, saya baca deh. Di Nggak luar kebaca dia tema ini pertanyaan. busis. Proses. Terkait muamalah orang-orang yang sufi itu gimana Ustaz? Jazakallahu khair. Terkait muamalah orang-orang yang sufi. Maksudnya gimana, Bu? Orang-orang sufi ini gimana? Muamalah orang sufi. Bu Sis bisa jelasin? Mana, Bu Sis? Silahkan Bu Iya, Sis. Langsung iya, aja Bu Ustadz. Sis. Apa namanya kan orang-orang yang makomnya tinggi itu Ustadz, yang termasuk yang di Hikmah Ibnu Athaillah itu kan, Hmm. itu muamalahnya itu bagaimana Ustadz? Karena kan kadang di kehidupan itu yang diceritakan itu di hikmah-hikmah itu kan, ketika misalnya eh, disakiti orang atau melihat orang yang perbuatannya bagaimana gitu terhadap ini tuh, eh, tidak dianggap gitu loh. Bahkan mungkin kan nanti Allah yang akan apa namanya, memberikan penilaian sendiri gitu. Nah, Hmm. kalau terkait dengan amar ma'ruf nahi munkarnya itu bagaimana Ustadz gitu kan, kalau orang
yang sehari-hari ini orang awam tuh kan ada kewajiban untuk itu gitu, untuk mengingatkan gitu meskipun dimaafkan tapi kan kalau itu terkait keluarga, terkait ya, orang-orang yang di bawah ini kan dikasih tahu gitu. Nah, itu gimana Ustadz? Maaf di luar tema, Ustadz. Oke. Nah, jadi gini, kemarin pernah saya jelaskan ada 3 level tindakan ya. Ada tindakan hukum, tindakan adab, tindakan hikmah. Yang akhirnya disebut dengan syariat, thariqah, hakikoh itu. Nah, bagi orang yang sudah ada di area hikmah, bahwa dia disakiti itu ada hikmah baik, bukan berarti dia kehilangan kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan juga kehilangan untuk beretika, pilihan etika yang baik. Misalnya, memang dia didolimi di konteks muamalah. Betul, ada hikmah ilahiyah yang ia tangkap agar dia tidak bergantung kepada orang itu. Tapi faktanya ada kedoliman di depannya. Ya, dia harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini memang di dalam praktek, dalam cerita suka tidak mengambil peran amar ma'ruf. Itu akhirnya menjadi bahan kritikan. Tapi bisa jadi memang orang tertentu tadi berharap ada orang lain yang amar ma'ruf nahi mungkar, bukan dia karena dia kan jadi korban. Tapi intinya secara umum, orang yang ada di area hakikat atau dengan bahasa orang yang sudah bisa menangkap hikmah-hikmah atas perbuatan buruk itu bukan berarti dia kehilangan kewajiban untuk tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun anak mungkar bisa lewatkan orang lain atau berapa ada orang lain atau siapa saja di luar dirinya. Tapi tetap tindakan hukum itu nggak batal oleh adanya hikmah. Bahwa dia menangkap buruknya orang itu ada kebaikan untuknya, yaitu hikmah. Tapi faktanya tadi keburukan itu harus dihilangkan, maka harus ada amar ma'ruf dan lain-lain. Tetap gitu, Bu. Wallahu a'lam. Ya, bagaimana Bu Sis terjawab Bu Sis? Halo, Terjawab Paham sih, ya? Oh ya, alhamdulillah. bisa ya. Jadi jawab ya. memang menggabungkan 3 level tindakan ini memang perlu dibiasakan. Memang di lapangan suka ngekstrim. Orang yang nggak tahu, yang terbiasa ada di level hukum, ya fokusnya hukum. Sehingga marah mulu. Padahal ada hikmah yang luar biasa ia terima dari keburukan itu. Sebaliknya yang sudah ada di hikmah, hakikat gitu istilahnya, terkadang mengabaikan hukum. Ya akhirnya hukum nggak jalan. Nanti yang dolim-dolim jadi kuasa. Nggak boleh gitu. Ya, itu kan satu paket tindakan. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Mudah-mudahan jelas Bu Oh iya, Sis ya. wallahu. Masih ada yang ingin masih bertanya lagi? Bu Min itu bertanya, Oh ya, Bu Min, silakan Bu Min. Ini loh, HP saya kok nggak bisa baca pertanyaannya ya Ustaz. Kalau itu aku baca Bu. Kalau eh kalau Shopee, Gojek itu ada uang, mulai mulai bisa nggak? Gimana Bu maksudnya? Maksudnya apa Bu? Nitip uang. Langsung saja Bu Min. Bu Sis Ustaz, silakan kalau Bu Sis. kalau Bu Sis silakan. kan soal akad ya, kalau kita kalau mau pakai Shopee, jasa pakai Shopee pembelian barang, terus ataupun transportasi Gojek kan kita harus ngisi uang dulu. Itu kan itu ada yang bilang itu nggak bisa nggak halal, ada yang bilang nggak apa-apa. Itu sebenarnya gimana sih Pak Ustadz? Iya sih, naruh uang di Shopee itu sebenarnya itu kan nitip, itu kan bukan uang titipan kan.
Jadi ya sah-sah aja, nggak ada unsur riba di situ. Biasanya yang dipersoalkan itu akadnya ya. Tapi ya normalnya apa yang terjadi hari ini namanya orang naruh uang di OVO ya mananya itu nitip. Gitu. Karena dia bukan lembaga investasi yang nanti harus akad mudoroba atau akad apa gitu. Itu kan uang nitip yang dipakai untuk transaksi harian. Nah, nanti bisa berubah kalau ternyata uang itu diputar sama pemiliknya, pemilik OVO, duit-duit itu. Nah, ternyata berarti dia menggunakan di luar amanah. Salahnya OVO, bukan salahnya orang yang ngakad itu kalau kayak gitu. Bukan salahnya orang yang naro, misalnya, tapi kan nggak tahu kita. Karena nggak tahu ya hukum dasarnya ya, yang jelas kan uangmu nggak pernah bergeser ya. Naruh 100 ya 100 terus kan. Dipakai baru hilang. Nggak pernah naik turun terus hilang gitu. Nah, itu sehingga ya dianggap akad biasa, akad titipan, wadiah. Pak Ustadz, Itu ya, Bu. kalau kan ikut anggota koperasi kan kita setahun sekali kan ada ada SHU gitu. Dan kalau pinjaman ada jasa untuk pembiayaan itu gimana ya Pak Ustadz hukumnya? Ya kalau simpan pinjam makanya itu. Itu karena si ekonomi syariat itu persekarang kan basis akadnya masih akad-akad konven. Eh, sementara dia butuh dana operasional. Tapi bikin koperasinya simpan pinjam. Sementara pinjam itu bukan akad yang boleh ada untungnya. Nah, sehingga itu sama saja orang ingin bersih, tapi masuk lumpur, ya nggak pernah bisa bersih. Kalau udah tahu ingin untung, ya jangan koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi aja. Itu jelas untung gitu. Kalau pinjem ya berarti pinjem. Nah, tapi karena memang udah terlanjur maunya simpan pinjam, terus supaya dapat untung tapi nggak melanggar, akhirnya bikinlah dana administrasi macam-macam. Itu ya proses pengangkatan yang diharapkan boleh atas konsep yang begitu itu. Ya itu masih proses perbaikan-perbaikan terus. Kalau beberapa ahli ekonomi syariat yang memang substantif, ya mendorong koperasi kalau mau untung ya jangan simpan pinjam. Tapi kalau yang memang dia cukup dengan akad, eh, formalitasnya ya merasa itu sudah syariah. Kalau yang pakai akad syariah, tapi kalau simpan pinjam murni ya itu riba. Wallahu a'lam. Iya, di ini kan di kantor kan biasanya ada operasi karyawan dan ada kebutuhan karyawan kan butuh pinjaman dananya dan kemudian dikenakan jasa pinjaman untuk pembiayaan dan juga ada dapat SHU di akhir tahun gitu Pak Nah Ustadz. itu riba itu. Riba itu ya. Itu masuk riba. Iya, masa riba. Kan tergantung makanya kalau di akadnya, jadi kalau akadnya akad apa? Kalau akad minjem dikenain bunga kan berarti biasa. Kalau koperasi biasa pasti ada namanya bunganya gitu pasti. Istilahnya jasa pinjaman. Hah? Istilahnya jasa pinjaman Pak Ustadz, bukan Jasa bunga. pinjaman. Oh, bukan bunga. Tapi Iya Pak. tidak ada, bukan akad, dua akad ini biaya administrasi, bukan gitu. Iya jasa pinjaman 1% misalnya gitu Pak Ustadz. Itu riba, Dan ya. Riba riba itu. ya. Mm. Tapi kalau pembelian barang nggak apa-apa ya Pak Ustadz, beli di koperasi ya harganya sekian lalu dibayar sekian Dicicil. gitu. Nah, itu Cicil. boleh malahan. Jadi kalau beli barang di koperasi dicicil 6 kali, boleh. Itu akad akad kredit biasa itu. Nah kalau Selama nanti kondisinya kalau mundur nggak kena lagi ya.
kalau kondisinya seperti itu dianggap riba, ketika ada orang butuh tentang uang, terus bagaimana cara mengatasinya, Pak Ustadz? Sedangkan ada pinjaman yang sifatnya Ya riba koperasinya yang jangan ngambil. Kenapa? operasinya jangan Ya mengenakan kalau jasa ada gitu. pinjaman yang non, ya ya didorong koperasinya untuk simpan pinjam jangan dikenakan apa-apa. Tapi kalau apa namanya koperasinya mau untung, maka bikin produk lain, jangan simpan pinjam. Itu nanti untung. Jadi orang minjem bisa nanti pinjamnya untuk apa? Kalau untuk konsumsi, ya udah dibeliin aja barang-barang konsumsi. Jadi akadnya nanti akad jual beli. Bisa gitu. Jadi Ya, bisa baik. diklarifikasi pinjamnya. Untuk bayar sekolah, berarti bisa pakai akad ijaroh. Apa gitu. Bisa nanti dicariin akad sambil diperbaiki substansinya. Jadi koperasi itu jangan fokus simpan pinjam. Mau nyari untung kok minjemin. Kalau mau nyari untung ya dagang gitu. Filosofinya gitu. Ya, ya. Baik, Itu Pak ya, paham Ustadz. ya? Paham, Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Jadi akad akad Islam itu ada dua. Ada akad yang menguntungkan dan ada akad yang tidak boleh menguntungkan. Nah, namanya akad tabarruk. Nah, pinjam itu akad yang tidak ada untungnya. Jadi jangan maksain untung di akad pinjam. Gadai itu juga akad yang tidak untung. Jadi kalau mau untung ya jangan jangan bikin gadai gitu. Terus apa? Ya jual beli, akad jual beli, mudoroba, murobaha, musyaroka, musyakom, itu akad-akad menguntungkan. Jadi Islam sudah ngasih jenis-jenis akad, makanya perlu paham agama. Mau untung ya, untung ya jangan minjemin. Mau untung kok minjemin. Gitu. Ya untung berarti dagang. Gitu. Paham ya? Jadi filosofinya simpel. Mau untung apa enggak mau untung ya udah berarti jangan simpan pinjam. Jangan ikut-ikut orang Yahudi. Mau untung tapi nggak mau repot. Ya, itu minjemin doang kan dia. Kan itu si otak-otak bangkir kan gitu. Mau untung tapi nggak mau repot. Mau untung ya harus ikut repot. Berarti investasi, nganalisis, terlibat, dagang gitu. Wallahu a'lam. Kan berarti kalau kredit mobil apa kredit barang gitu berarti dibolehkan ya, Pak Ustadz? Boleh. Selama nanti kalau kalau terlambat nggak dikenain apa-apa, kalau dikenain apa-apa ya riba. Ya, biasanya ada denda kan Ustaz? Pokoknya Selalu gampangannya ada. gini kalau ibu-ibu yang biasa ini, pokoknya asal ada namanya kredit syariah, berarti insya Allah boleh gitu aja. Tapi kalau kredit konven ya berarti nggak boleh. Itu nanti akadnya kan beda itu. Yang penting syariah aja dulu. Yang penting gampangannya itu. Meskipun ini proses perbaikan-perbaikan kan sedang berjalan kan. Jadi lebih lebih ini ya, lebih apa ya? Kita lebih bisa memilih yang mana lebih selamat ya Ustaz. Oh gitu aja. Kalau misalnya mau kredit mobil yang syariah, kayak gitu aja. Itu nanti akadnya udah jelas. Dia nggak ada denda kalau terlambat. Baik, Bu Min sudah terjawab? Sudah terjawab, insya Allah. Kita tengok lagi Allah, apakah masih ada yang alhamdulillah. bertanya. Bu Yuni Kasih. Ambarwati, silakan. Bu Yuni Ambarsari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. Waalaikumsalam. ini ya Ustadz ya kenyataan gitu. Jadi mau ada transaksi misalkan mau jual tanah, terus udah disepakati nih 1 meternya misalnya 10.000 dengan total 10 juta. Nah ternyata pembeli ini akhirnya kita ketahui bahwa dia itu sebagai makelar. Jadi dia mau apa? Bayar dulu 5 juta, terus kemudian tanah itu yang tadinya semeternya 5 juta, 5.000 misalkan, itu mau dijual sama dia 20.000. Jadi dia akan jual berkali lipat, tapi bayarnya ke kita
ditunda setelah dia dapat uang dari si pembelinya dia. Nah, kami keberatan. Itu bagaimana, Ustadz? Nggak benar. Si akad, si maklarnya tadi nggak benar. Jadi ada ada kesalahan. Pada waktu dia jual ke orang lain, berarti dia jual barang orang yang akadnya jual beli, gitu kan? Maka itu menjadi tidak sah karena jual barang orang. Jual barang orang itu tidak bisa pakai akad jual beli, harus akad simsar, akad maklar. Nah, jadi kalau orang ini hanya ngasih DP, berarti kan belum jadi milkul tam. Tanah ibu belum pindah kepemilikan ke orang tadi. Karena belum pindah kepemilikan, maka orang tadi nggak boleh jual ke pihak yang lain. Kecuali udah dibayar lunas, baru itu boleh dijual. Dijual, kalau di DP-in, itu nggak boleh. Gitu. Nah, kecuali dia pakai akad maklar, Bu. Ini aku akan jual ke orang lain, gitu. Berarti aku dapat komisi berapa? Itu malah sah. Gitu. Paham ya, Bu? Iya. Hmm. Berarti sikap Jadi kami kalau udah benar yang ya, mau Ustadz ya. beli Kita tadi, kalau dia membatalkan. maklaran, Berarti sikap kami udah benar ya membatalkan transaksi jual beli itu. udah benar, batalin benar. Karena berarti dia jual barangnya, bukan barangnya dia. Oh, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya Ustadz, kalau supaya menyambung pertanyaan Bu Yuni tadi, kalau supaya tidak terjebak pada kesalahan, si makelar tadi harusnya gimana Ustadz? Ada dua pilihan. Kalau dia mau jual dapat untung gede, berarti dia lunasin dulu. Lunas berarti udah jadi milik dia. Paham ya? Tadi misalnya tadi Pada saat sudah dia jual. beli dari A harga 10.000. Tapi dia punya pembeli nih, harga 20.000. Ya udah, berarti dia harus modal 10.000 kali 100 meter. Berarti berapa tuh misalnya? Berarti 1 juta. Ya, dilunasin, Bu. Lunas ya. Sini, surat pernyataan lunasnya, SHM-nya. Meskipun belum balik nama, itu kan administrasi aja. Terus langsung jual. Ini aku punya tanah. Kau beli ini 20.000. Kok mahal? Ya, ini barang bagus. Ya udah. Udah, untung. Itu namanya dia menggunakan akad jual beli. Waktu dia jual ke C, itu barang sudah milik dia karena udah lunasin kan. Kalau belum lunas berarti belum milik utam namanya. Baru setengah milik. DP kan belum milik utam. Makanya Anda nggak boleh jual barang yang belum ada lunasi. Wong belum milik utam kan. Terus atau wah, aku nggak punya uang 1 juta. Ya berarti yuk maklaran aja. Bu, ini ada orang. Aku punya pembeli. Ibu jual berapa? 10.000. Nah, kalau aku bisa jual di atasnya boleh nggak, Bu? Boleh. Berapa? 20.000. Oh, gede banget. Ya udah, Ibu gimana aturannya? Gitu. Kamu tak kasih 10% nggak, Bu? Ah, rugi lah. Ibu kan maunya 10.000. Aku dapat 20.000. Boleh nggak aku 20%? Nah, di deal aja. Nah, terbuka. Paham ya? Karena Anda tidak menjual, karena jual barang orang, berarti namanya Anda nggak boleh menjual. Anda hanya boleh memaklarin. Nah, maklar itu ada syaratnya dua. Berarti dapat izin dari pemilik barang. Kedua, fee-nya disepakati. Terbuka. Allahu a'lam. Insya Cuma Allah. maklar-maklarnya kan banyak nggak ngerti akad kayak gini. Emang dia maunya nipu-nipu gitu ya. Sudah, nggak dapat duit malahan. Mana ada orang mau ditipu, nggak mau lah. Pokoknya akad Islam itu fair, orang jadi seneng. Tumbuh akadnya. Baik. Jadi dengan mengerti kaidah fikih ini, Ustaz, kita jadi pertama lebih berhati-hati, kedua kita nggak akan terjebak dengan Benar. sesuatu yang dilarang, ya, Ustaz. Iya, benar, benar, Bu. Iya. Bentar saya tengok lagi, Ustaz, apakah masih ada yang mau bertanya? Apakah Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya? Silakan Bapak Ibu. Kita masih punya waktu. Ini sudah jam 7, Ustaz, jam 7 tepat. Masih ada waktu nggak, Ustaz? Cukup, insya Allah, Bu. Sampai udah ditutup aja Cukup, kalau udah oke. ini. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Di Ada yang
ada pertanyaan dari Bu Siswa lagi. Oh, Bu Sis, silakan Bu Sis. Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Bu Asri silakan. Bu Asri yang mau tanya, Ustaz. Halo Bu, ini Ustadz, bagaimana kalau untuk ada sebidang tanah sawah gitu, untuk yang mengerjakan itu menetapkan hasil per tahunnya, umpama per tahunnya ditetapkan yang pemilik sawah dapat 2 ton gitu di awal itu ditetapkan. Sebenarnya kami nggak mau begitu, kepinginnya ya berapapun hasilnya nanti dibagi, tapi yang penggarapnya itu lebih suka begitu. Jadi nanti apapun hasilnya akan dia tanggung. Kalau nanti hasilnya banyak, sedikit, pokoknya dia nanti per tahunnya ngasih 2 ton gitu, 2 ton padi. Yang begitu gimana Ustadz, boleh nggak ya? Ya, dia apa? Akad nggarap. Iya, dia penggarap. Tapi dia menetapkan itu, pokoknya nanti per tahunnya dapat 2 ton gitu. Sebenarnya kami nggak menghendaki begitu, tapi dia lebih suka begitu. Dia bilang, kalau saya nggarapnya benar, saya dapat hasilnya banyak, itu nanti kelihatan dia dapatnya berapa gitu. Jadi kepinginnya kami juga bagi hasil aja kalau memang Yang hasilnya setor modal siapa, Bu? penggarap. Ibu sawah aja. Ya, ya. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh ya Ustadz ya? Nggak boleh itu. Itu karena ada akad mengandung gharar, Iya, betul. mengandung ketidakjelasan antara penggarap sama yang digarap. Kalau gitu bisa dibatalin Ustadz ya? Batal aja. Tetap bagi hasil. Iya, Kalau iya, bagi baik. hasil itu jelas. Lagi rugi-rugi bareng, kalau Iya, untung bareng. Jadi kalau ada akad rugi sama untung penanggungannya nggak bareng, itu berarti mengandung ketidakjelasan. Nggak boleh. Ya ibu cari penggarap lain aja. Kan nggak harus iya, dia. iya, iya. Baik, baik. Baik, Hmm. terima kasih Ustadz. Jelas ya, Bu Asri. Alhamdulillah. Baik, Ya, cukup Bu. baik. Iya. Kita tengok lagi apa ada yang masih mau bertanya. Waktu kita sudah jam 7 dan mungkin kita apa namanya dikumpulkan lagi untuk pekan depan lah, Bapak Ibu sekalian ya, yang masih ada yang kurang jelas boleh. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan mungkin hari ini masih kurang jelas tapi belum terbahas, boleh Ibu catat atau Bapak catat. Insya Allah pekan depan akan kita tanyakan kembali. Dan baiklah, kuliah kita pada pagi hari ini akan kita sudahi karena waktu juga. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhsinin Fauzi LC MIC yang telah memberikan ilmunya. Dan kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan untuk segala urusannya. Dan kita akhiri kuliah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pekan depan kita bisa berkumpul kembali dan melanjutkan kuliah kita. Saya yang bertugas mohon maaf, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.